Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Atalah Putra NPM 0060, Heru Triyono NPM 0066, Fauzi Dimas NPM 0070, dan Brawantia Ade NPM 0076. Sini kami akan mempresentasikan mengenai akuntansi investasi. Definisi investasi. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi, misal komisi broker, jasa bank, biaya legal, dan pungutan lainnya dari pasar modal. Investasi secara umum diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Yang kedua, investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang diklasifikasikan lagi menjadi dua, yaitu yang pertama investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan dimiliki secara tidak berkelanjutan. Yang kedua, investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah pengakuan transaksi investasi. Pengeluaran kas dan atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut diperoleh pemerintah. Yang kedua, nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai atau reliable. Yang selanjutnya yaitu pengukuran investasi. Pengukuran investasi dibagi menjadi 4, yaitu nilai historis, nilai nominal, nilai pasar, dan nilai wajar. Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan atau dikeluarkan, atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya. Sedangkan nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham atau obligasi. Yang selanjutnya nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen. Yang terakhir adalah nilai wajar, yaitu nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan suatu transaksi nilai wajar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Yang selanjutnya yaitu pencatatan akuntansi investasi. Terdapat dua jenis metode yang umum digunakan dalam mencatat nilai investasi, yaitu metode biaya dan metode ekuitas. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Sedangkan metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih atau ekuitas dari badan usaha penerima investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Kemudian contoh kasus. Contoh yang pertama yaitu Pemda ABC membeli saham PT XYZ senilai 15.000
rupiah sebanyak 10.000 lembar untuk tujuan investasi jangka panjang. Jika pada kasus ini kepemilikan investasi Pemda kurang dari 20% atau tidak signifikan, maka yang digunakan adalah metode biaya. Jurnal untuk laporan operasionalnya yaitu investasi jangka panjang pada BUMD PT XYZ sebesar 150 juta di sebelah debit dan kas daerah sebesar 150 juta di sebelah kredit. Dan jurnal untuk laporan realisasi anggarannya yaitu pengeluaran pembiayaan sebesar 150 juta di sebelah debit dan estimasi perubahan SAL sebesar 150 juta di sebelah kredit. Jika pada kasus ini kepemilikan investasi Pemda 50% atau lebih dari 20% dan signifikan, maka yang digunakan adalah metode ekuitas. Jurnal untuk laporan operasionalnya yaitu investasi jangka panjang pada BUMD PT XYZ sebesar 150 juta di sebelah debit dan kas daerah sebesar 150 juta di sebelah kredit. Dan jurnal untuk laporan realisasi anggaran yaitu pengeluaran pembiayaan sebesar 150 juta di sebelah debit dan estimasi perubahan SAL sebesar 150 juta di sebelah kredit. Contoh yang kedua yaitu PT XYZ mengumumkan memperoleh laba bersih per lembar saham senilai 200 juta rupiah pada tahun ini. Jika kepemilikan investasi Pemda kurang dari 20%, maka jurnal untuk laporan operasionalnya yaitu tidak ada jurnal karena menggunakan metode biaya. Dan jurnal untuk laporan realisasi anggaran juga sama, tidak ada jurnal. Kemudian jika kepemilikan investasi Pemda sebesar 50%, maka jurnal untuk laporan operasionalnya yaitu investasi jangka panjang sebesar 100 juta di sebelah debit dan ekuitas dana sebesar 100 juta di sebelah kredit. Dan jurnal untuk laporan realisasi anggaran tidak ada jurnal karena bukan transaksi yang berhubungan dengan anggaran. Contoh yang ketiga yaitu PT XYZ mengumumkan akan membagikan 50% dari laba per lembar saham kepada para investor. Jika kepemilikan investasi Pemda kurang dari 20%, maka jurnal untuk laporan operasionalnya yaitu piutang pendapatan dividen sebesar 20 juta di sebelah debit dan pendapatan dividen LO sebesar 20 juta di sebelah kredit. Dan jurnal untuk laporan realisasi anggarannya tidak ada karena bukan transaksi yang berhubungan dengan anggaran. Selanjutnya, jika kepemilikan investasi Pemda 50%, maka jurnal untuk laporan operasionalnya yaitu ekuitas dana sebesar 50 juta di sebelah debit. Kemudian investasi jangka panjang sebesar 50 juta di sebelah kredit. Kemudian piutang pendapatan dividen sebesar 50 juta di sebelah debit dan pendapatan dividen LO sebesar 50 juta di sebelah kredit. Dan jurnal untuk laporan realisasi anggarannya tidak ada karena bukan transaksi yang berhubungan dengan anggaran. Dan contoh yang keempat yaitu PT XYZ membayarkan dividen berupa uang kas kepada para investor senilai Rp2.000 per lembar saham. Jika kepemilikan investasi Pemda kurang dari 20%, maka jurnal untuk laporan operasionalnya yaitu kas daerah sebesar 20 juta dan piutang pendapatan dividen sebesar 20 juta di sebelah kredit. Dan jurnal untuk laporan realisasi anggarannya yaitu estimasi perubahan SAL sebesar 20 juta di sebelah debit dan pendapatan dividen LRA sebesar 20 juta di sebelah kredit. Dan jika kepemilikan investasi Pemda sebesar 50%, maka jurnal untuk laporan operasionalnya yaitu kas daerah sebesar 50 juta di sebelah debit dan piutang pendapatan dividen sebesar 50 juta di sebelah kredit. Dan jurnal untuk laporan realisasi anggarannya yaitu estimasi perubahan SAL sebesar 50 juta di sebelah debit dan pendapatan dividen LRA sebesar 50 juta di sebelah kredit. Presentasi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang pengakuan hasil investasi. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga atau bagi hasil deposito, bunga atau bagi hasil obligasi, dan dividen tunai atau cash dividend. Ditandai pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan atau saat diumumkan. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang percatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi, sedangkan apabila menggunakan metode klositas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah. Yang selanjutnya adalah pelepasan dan pemindahan investasi. Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Kedua, perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan atau rugi pelepasan investasi. Keuntungan atau rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional. Contoh kasus, metode biaya diketahui harga perolehan investasi jangka panjang adalah 15 juta dan dijual senilai jika A 100 juta dan jika B 160 juta. Maka harus dibuat SKPD adalah untuk laporan operasional atau basis akrual. Tanggal A, keterangan kas daerah rugi penjualan berada di debit dengan 100 juta dan 50 juta. Investasi jangka panjang, investasi jangka pendek, investasi jangka panjang di kredit 150 juta. Untuk laporan reaksi anggaran atau basis kas dan keterangan estimasi perubahan sal berada di debit 100 juta dan penerimaan biaya pembiayaan di kredit 100 juta. Untuk tanggal B, kas daerah investasi jangka panjang berada di debit dengan 160 juta, laba penjualan investasi jangka panjang dan investasi jangka panjang berada di kredit dengan 150 juta kredit dan 10 juta di kredit. Untuk laporan reaksi anggaran atau rasio berbasis kas dengan estimasi perubahan sal berada di debit 160 juta dan penerimaan pembiayaan 160 juta berada di kredit. Metode ekuitas diketahui harga perolehan investasi jangka panjang adalah 150 juta dan nilai buku menurut metode ekuitas adalah 210 juta. Investasi ini kemudian dijual senilai jika A 100 juta dan jika B 260 juta, maka jurnal dibuat SKPD sebagai berikut. Yang berbasis akrual, kas daerah, defisit penjualan berada di debit 100 juta dan 110 juta. Investasi jangka panjang berada di kredit 210 juta. Kas daerah berada di debit 260 juta, investasi jangka panjang, laba penjualan, dan investasi jangka panjang berada di kredit 210 juta dan 50 juta. Untuk laporan realisasi anggaran berbasis kas pada tanggal A, estimasi perubahan sal berada di debit 100 juta dan penerimaan pembiayaan 100 juta di kredit. Untuk yang tanggal B, estimasi perubahan sal berada di debit 260 juta dan penerimaan pembiayaan berada di kredit 160 juta. 260 juta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi pengungkapan investasi. Hal-hal lainnya harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain yang pertama ada kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi. Kedua ada jenis-jenis investasi permanen dan non-permanen. Ketiga, perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Yang keempat ada penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut. Yang kelima, investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya. Dan yang keenam, terakhir perubahan pos investasi. Selanjutnya ada contoh pengungkapan investasi di laporan keuangan Pemda. Investasi ini investasi jangka panjang. Rekening ini menggambarkan investasi jangka panjang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap per 31 Desember 2012
dan 2011 merupakan saldo investasi permanen per 31 Desember 2012. Sebesar pada tahun 2012 sebesar 121.680.748,42 rupiah dan 2011 sebesar 90.554.217.153,96 rupiah. Dan mulai tahun 2010, pemerintah Kabupaten Cilacap menggunakan metode ekuitas untuk kepemilikan lebih dari 20% sesuai kebijakan akuntansi dan standar akuntansi pemerintah. Perhitungan metode ini terlampir penambahan dari investasi permanen tersebut sampai dengan 31 Desember 2012. Sehingga dari penambahan investasi permanen tersebut dengan jumlah 31.096.440.594 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.